Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amir Farizal dan rekan saya Andriwan Nugroho. Kami akan mempresentasikan keselamatan, kesehatan, keamanan kerja dan lingkungan K3L di laboratorium, mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan. Untuk table of content, yang pertama yaitu definisi dan gambaran K3L. Dijelaskan secara singkat definisi dari K3L. Yang kedua yaitu identifikasi K3L dalam lab, mengidentifikasi bahaya, risiko, dan tindak lanjut, dan rekomendasi. Tiga yaitu pembahasan. Berisi pembahasan dari identifikasi K3L dalam lab. Selanjutnya, definisi dan gambaran K3L di laboratorium. Yang dimaksud K3L adalah sebuah hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan pada setiap pekerjaan, tidak terkecuali di dalam ataupun di luar ruangan. K3L adalah sebuah wujud promosi, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan mencakup beberapa aspek terkait fisik, mental, sosial untuk kesejahteraan manusia. Dalam perannya, K3L adalah sebuah upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dapat meminimalisir kecelakaan kerja sehingga pekerjaan yang berjalan lebih efisien. Jadi K3L yang dimaksud kali ini adalah itu pekerjaan yang dilakukan dalam lab terkait pengujian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya B, identifikasi K3L dalam laboratorium. Untuk yang pertama yaitu praktikum semen. Nomor satu, pengambilan semen. Untuk bahannya semen tertib angin, resiko semen tertib mengenai mata orang lain. Untuk tindak lanjutnya, mengambil secukupnya, tidak melebihi batas. Rekomendasi setelah mengambil semen ditutup dengan penutup kain atau plastik. Kedua yaitu bongkar muat semen. Bahannya semen terhirup oleh orang lain. Resikonya gangguan pernafasan, tidak lanjut menggunakan masker. Untuk rekomendasinya yaitu sedikit menjauh saat pembukaan semen dari penutup. Yang ketiga yaitu pengujian material. Itunya tabung lecethilir. Untuk resikonya luka pada tangan. Tindak lanjutnya yaitu mengenakan sarung tangan. Rekomendasi yaitu berhati-hati saat melakukan pemutaran. Yang keempat yaitu mengaduk semen. Untuk bahannya semen terkena tangan secara langsung. Resikonya mengakibatkan iritasi pada kulit. Tindak lanjutnya yaitu menggunakan sarung tangan dan rekomendasi mengaduk dan menuangkan pasta semen dengan perlahan. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengujian material. Jarum piket terkena jari. Untuk resikonya mengakibatkan luka atau cedera pada jari. Tindak lanjutnya yaitu menggunakan sarung tangan dan rekomendasinya sedikit menjauhkan jari setelah melepas jarum. Lanjut nomor 6, pengujian material. Itu bahannya itu tangan terkena air panas dan risikonya luka bakar. Tindak lanjutnya itu menyediakan sarung tangan, kain, dan P3K. Itu rekomendasi yaitu mengangkat benda uji dengan sendok atau yang lainnya. Perantara yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pengujian material. Bahannya semen yang diayak berterbangan, terhirup dan terkena mata. Tidak lanjutnya menggunakan Google dan masker. Rekomendasinya yaitu tutup saringan saat pengayakan. Untuk selanjutnya praktikum agregat halus. Nomor satu yaitu pengambilan agregat halus, bahannya pasir tertiup angin. Risikonya semen yang tertiup mengenai mata. Untuk tindak lanjut mengambil secukupnya tidak melebihi batas. Rekomendasinya setelah pengambilan pasir ditutup dengan penutupan kain atau plastik. Nomor dua yaitu pengujian material, penambahan larutan NaOH. Risiko menghirup NaOH menyebabkan sesak, nafas, dan sakit tenggorokan. Tindak lanjutnya yaitu memakai masker saat melakukan pengujian dan menjaga jarak saat memasukkan. Rekomendasinya menyediakan masker dan alat perantara untuk memasukkan. Yang ketiga yaitu bongkar muat agregat halus. Pasir terhirup oleh orang lain. Untuk risikonya gangguan pernafasan. Tindak lanjutnya menggunakan masker dan rekomendasinya sedikit menjauh saat pembukaan pasir dari penutup. Yang keempat yaitu menggunakan oven. Tangan terkena elemen panas, resikonya luka bakar. Untuk tindak lanjutnya mengenakan sarung tangan. Rekomendasinya memasang stiker pembukaan panas, memasang lembar induksi, dan meletakkan oven dekat wastafel. Yang kelima, pengujian material. Itunya gelas ukur, dan risikonya yaitu pecahan kaca mengenai tangan. Tindak lanjutnya menggunakan sarung tangan. Rekomendasinya melakukan pengocokan dengan perlahan. Nomor 6 yaitu mengujian material, tangan terkena air panas, dan resikonya luka bakar. Menyediakan sarung tangan, kain, dan P3K. Untuk rekomendasi yaitu
Angkat benda uji dengan sendok atau yang lainnya, perantara yang lainnya. Yang ketujuh itu pengujian material. Pasir yang diayak berterbangan. Dan untuk resikonya terhirup dan terkena mata mengakibatkan gangguan pernapasan. Tindak lanjutnya menggunakan Google masker dan dilakukan pada sirkulasi udara yang memadai. Rekomendasi tutup saringan saat pengayakan. Untuk yang kedelapan yaitu pengujian material, bahannya set saringan tidak terikat dengan benar. Risikonya tertimpa saringan dan material. Untuk tindak lanjut menggunakan sepatu mengoperasikan sesuai prosedur, meletakkan di atas meja, dan rekomendasinya untuk memastikan saringan terikat dengan benar. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum agregat kasar. Untuk yang pertama, jenis kegiatan pengambilan material. Untuk pengambilan material, bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu agregat kasar jatuh ke jalan dan menimbulkan risiko agregat yang berserakan mengganggu mobilitas. Untuk sebagai tindak lanjut, mengambil material dan tidak melebihi batas. Dan sebagai rekomendasi menutup material saat proses pengambilan. Untuk kegiatan yang kedua, pengambilan alat berat konstruksi, yaitu dengan bahaya melebihi kapasitas angkut, serta memiliki risiko terjungkar ataupun terkilir dan cedera lainnya. Untuk tindak lanjut, mengangkat dengan prosedur yang benar, mengangkat alat secara bersama. Sebagai rekomendasi, sebaiknya memberikan edukasi terkait ketiga alat berat, melakukan pengecekan sebelum pengangkatan. Kemudian ada kegiatan pengambilan material. Dengan bahaya tangan terluka saat pengambilan agregat yang terlalu tajam. Sebagai risiko terjadi infeksi saat terjadinya luka. Untuk tindak lanjut, menggunakan sarung tangan dan menyediakan P3K sebagai pencegah atau pengobatan. Untuk rekomendasi yang dianjurkan yaitu memasukkan agregat yang hendak diuji pada wadah sesuai takaran. Untuk poin keempat, pengujian material. Dengan bahaya, set saringan tidak terikat dengan benar. Alhasil bisa membuat risiko tertimpa saringan dan material. Untuk tindak lanjut, menggunakan sepatu, mengoperasikan sesuai prosedur, serta meletakkan di atas meja. Sebagai rekomendasi, memastikan saringan terikat dengan benar. Untuk poin yang kelima itu pengujian material. Dengan bahaya jari terjepit di timbangan dalam air. Dengan risiko terjadi luka pada tangan. Untuk tindak lanjut, melakukan pendampingan dan memberi penjelasan cara kerja alat. Sebagai rekomendasi, menempatkan keranjang timbang pada posisi yang mudah untuk keluar masuknya material. Kemudian ada penggunaan oven. Sebagai bahaya, tangan bisa terkena elemen panas. Dan resiko yang terjadi adalah didapatkan luka bakar. Untuk tindak lanjut, dianjurkan menggunakan sarung tangan. Serta rekomendasi memasang stiker permukaan panas dan memasang lembar instruksi, kemudian meletakkan oven dekat wastafel. Selanjutnya ada praktikum beton, yaitu jenis kegiatan pengambilan alat berat konstruksi. Ya, ini ada pun bahaya yang akan ditimbulkan yaitu melebihi kapasitas angkut dengan risiko bisa terkilir, terjungkal, dan cedera lainnya. Sebagai tindak lanjut yaitu mengangkat dengan prosedur yang benar, kemudian mengangkat alat secara bersama. Sebagai rekomendasi, sebaiknya memberikan edukasi terkait ketiga alat berat, melakukan pengecekan sebelum pengangkatan. Kemudian ada pembuatan campuran beton, yaitu bisa terdapat bahaya yang akan ditimbulkan itu pada saat mesin pengaduk berputar. Nah, ini bisa terjadi risiko tangan terjepit pada saat melakukan menggunakan mesin. Sebagai tindak lanjut yaitu melakukan pendampingan, memastikan alat berhenti sempurna dan menyediakan alat P3K. Sebagai rekomendasi memberikan prosedur penggunaan alat beserta indikator bahaya. Kemudian ada
pembuatan campuran beton, ada bahaya yang ditimbulkan yaitu saklar pada alat terkena air. Nah, ini bisa menimbulkan resiko konsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk tidak lanjut, memastikan saklar jauh dari area basah dan memberikan pendaman air dengan pendamangan pengawasan kerja. Sebagai rekomendasi menyediakan layout penempatan dan penggunaan concrete mixer. Kemudian ada pembuatan campuran, yaitu bahaya yang ditimbulkan bisa terjadi yaitu mengangkat material ke dalam mixer. Kemudian untuk resiko bisa terjadi terkilir pada tangan. Untuk tindak lanjut mengatur kemiringan drum mixer sesuai prosedur yang telah dianjurkan. Sebagai rekomendasi memberikan responsi dan safety education penggunaan alat. Kemudian ada jenis kegiatan pengujian kuat tekan beton. Nah, di sini ada pun bahaya yang ditimbulkan yaitu mekanisme kerja mesin. Nah, resiko ini bisa saja terjepit pada saat alat uji, dan untuk tindak lanjut melakukan pendampingan, melakukan petunjuk penggunaan alat. Sebagai rekomendasi memastikan alat memiliki emergency stop untuk menghentikan alat kerja alat dalam kondisi darurat. Dan juga ada pada pengujian kuat tekan beton terdapat bahaya pecahan beton terlempar saat pengujian. Nah, pada saat pengujian beton ada pun material yang akan berhamburan, yaitu bisa menimbulkan resiko hempasan dapat mencederai peserta atau diri sendiri. Nah, untuk tindak lanjut bisa dengan memasang penutup pada alat untuk mencegah hempasan tersebut. Sebagai rekomendasi mengidentifikasi mutu dan memprediksi kegagalan yang akan terjadi. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan aliran listrik dengan bahaya eksposur terhadap elemen kelistrikan kabel terkelupas. Nah, di sini ada pun resiko yang ditimbulkan bisa saja terjadi tersengat aliran listrik. Untuk tindak lanjut, memastikan sepatu dan tangan dalam kondisi kering. Sebagai rekomendasi melakukan maintenance pada perangkat kelistrikan. Nah, selanjutnya ada kegiatan umum, yaitu untuk yang pertama aktivitas umum. Sebagai bahaya penyebaran COVID atau memiliki resiko terpapar virus. Untuk sebagai tindak lanjut, membatasi jumlah peserta pada lab sirkulasi udara yang baik untuk mematuhi protokol kesehatan, dan untuk sebagai rekomendasi memberikan tes PCR setiap 2 minggu, membentuk Satgas Penanganan COVID, anjuran peserta untuk melakukan vaksin. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Yang kedua yaitu evakuasi. Bahayanya yaitu situasi darurat, untuk resikonya gagal dalam penyelamatan diri saat kebakaran dan gempa bumi. Untuk tindak lanjut yang bisa dilakukan yaitu memberikan safety education secara lisan di awal praktikum. Rekomendasinya yaitu memasang petunjuk arah penyelamatan diri, memasang simbol exit pada pintu darurat, dan menyediakan meeting point di luar gedung. Selanjutnya, C. Pembahasan. Menurut Fauzi et al. 2021, penilaian risiko merupakan sebuah upaya untuk menghitung tingkat kebesaran risiko dan penentuan apakah risiko tersebut dapat diterima. Penilaian risiko digunakan sebagai penentu tingkat risiko yang dapat ditinjau dari kemungkinan terjadinya likelihood dan keparahan yang ditimbulkan severity. Untuk tabel nilai kemungkinan terjadi, ada beberapa tingkat, yaitu tingkat 5, almost certain, dengan uraian terjadi setiap saat. Itu yang keempat yaitu likely, sering terjadi. 3 itu possible, terjadi sesekali. 2 unlikely, jarang terjadi. Yang satu yaitu rare, sangat jarang terjadi. Untuk tabel tingkat dampak, terdapat 5 juga tingkatan. Satu yaitu insignifikan, tidak terjadi cedera, memberikan kerugian material minimum. Itu yang kedua yaitu minor, cedera ringan, kerugian material sedang. Itu yang ketiga moderate, cedera sedang, perlu penanganan medis, dan kerugian material besar.
Keempat, major. Cedera berat, kerugian material besar, dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Untuk yang kelima, ekstrim. Cedera fatal, kerugian material, produksi terhenti. Untuk tabel tingkat kemungkinan terjadi dapat dilihat dengan keterangan E resiko ekstrim, H resiko tinggi, M resiko sedang, R resiko rendah. Selanjutnya klasifikasi pengendalian risiko dapat dilakukan dengan sejumlah alternatif sebagai berikut. Eliminasi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan secara permanen sumber bahaya sehingga risiko kecelakaan tidak terjadi. Untuk substitusi dilakukan dengan menggantikan bahan atau peralatan dengan alternatif lain, menimbulkan risiko yang lebih kecil minimum. Rekayasa teknik engineering control dilakukan dengan mengubah struktur suatu objek untuk mencegah seorang terpapar potensi bahaya. Selanjutnya pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan seorang terpapar potensi bahaya. Selanjutnya alat pelindung diri. Alat pelindung diri dilakukan dengan memberikan proteksi pada seorang untuk menghindari paparan potensi bahaya yang ditimbul selama bekerja. Selanjutnya tabel analisis risiko. Untuk yang pertama, semen bahaya. Semen terhirup oleh orang lain. Risikonya gangguan pernafasan. Untuk penilaian risiko hanya 3 C1 S3 dengan kategori low. Pengendalian rekayasa teknik. 2 yaitu semen tertiup angin. Risikonya gangguan pernafasan dan iritasi mata. Untuk penilaian risikonya hanya 3 C1 S3 kategori low rekayasa teknik. Untuk yang ketiga itu jatuhnya tabung lecidir. Luka yang risikonya luka pada tangan. Penilaian risikonya yaitu L1, C2, S2 untuk kategori low. Pengendalian risiko yaitu rekayasa teknik. Yang keempat yaitu semen terkena tangan. Risikonya mengakibatkan iritasi pada kulit. Untuk penilaian risikonya yaitu L3, C1, S3 dengan kategori low. Pengendalian risiko alat pelindung diri. Untuk yang kelima yaitu jarum piket terkena jari. Risikonya mengakibatkan cedera pada jari. Penilaian risikonya yaitu L1, C2, S2 kategori low dengan penilaian risiko rekayasa teknik. Yang keenam yaitu tangan terkena air panas. Risikonya yaitu luka bakar. Untuk penilaian risiko L3, C2, S6 dengan kategori moderat. Pengendalian risiko yaitu alat pelindung diri. Ketujuh yaitu semen biaya berterbangan. Risikonya terhirup dan terkena mata. Untuk penilaian risiko L3, C1, S3 kategori low. Pengendalian risiko alat pelindung diri. Nomor 8 yaitu pasir tertiup angin. Untuk risikonya semen yang tertiup mengenai mata. Untuk penilaian risiko L3, C1, S3 kategori low dengan pengendalian risiko rekayasa teknik. 9 yaitu penambahan larutan NaOH. Risikonya menghirup NaOH menyebabkan mual, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Untuk penilaian risiko L1, C2, S2 dengan kategori moderat. Alat dengan pengendalian alat pelindung diri. Nomor 10 yaitu pasir terhirup oleh orang lain. Itu risikonya gangguan pernafasan. Penilaian risiko yaitu L3, C1, S3 dengan kategori low. Pengendalian risikonya yaitu rekayasa teknik. Untuk yang nomor 11 yaitu tangan terkena angin panas. Risikonya luka bakar. Itu penilaian risiko yaitu 3, L3, C2, S6 dengan kategori moderat. Pengendalian risiko yaitu alat pelindung diri. Nomor 12 yaitu jatuhnya gelas ukur. Itu risikonya pecahan kaca mengenai tangan. Penilaian risiko itu L2, C2, S4 dan kategori low. Pengendalian risiko alat pelindung diri. Itu nomor 13 pasir yang layak berterbangan. Risikonya terhirup dan terkena mata mengakibatkan gangguan pernafasan. Penilaian risiko yaitu L3, C1, S3 kategori low. Pengendalian risikonya yaitu alat pelindung diri. Nomor 14 yaitu set saringan tidak terikat dengan benar. Risikonya tertimpa saringan dan material. Penilaian risiko itu L2, C1, S4
kategori low. Pengendalian risikonya yaitu alat pelindung diri. Nomor 15 yaitu agregat kasar jatuh ke jalan. Untuk risikonya itu agregat yang bersangkutan mengganggu mobilitas. Penilaian risiko yaitu L2, C2, S4 kategori low. Untuk pengendalian risiko yaitu alat pelindung diri. Nomor 16 itu melebihi kapasitas angkut. Itu risikonya tergilir, terjungkal, dan cedera lain. Penilaian risiko L3, C2, S6 kategori moderat. Pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Nomor 17 yaitu tangan terluka saat pengambilan agregat yang terlalu tajam. Itu risikonya terjadi infeksi. Penilaian risiko L2, C2, S4 dengan kategori low. Dengan pengendalian risiko yaitu rekayasa teknik. Selanjutnya, set saringan tidak terikat dengan benar. Risikonya tertimpa saringan dan material. Untuk penilaian risiko 2, L2, C1, S4 kategori low. Untuk penilaian risikonya alat pelindung diri. Nomor 19 yaitu jari terjepit timbangan dalam air. Risikonya terjadi luka pada tangan. Penilaian risiko untuk L-nya 2, C2, S4 kategori low. Penilaian risiko rekayasa teknik. Selanjutnya nomor 20, tangan terkena elemen panas. Risikonya luka bakar. Penilaian risiko L3, C2, S6 kategori moderat. Pengendalian risiko alat pelindung diri. Itu nomor 21, melebihi kapasitas angkut. Risiko tergilir, terjungkal, dan cedera lain. Untuk penilaian risiko L3, C2, S6 kategori moderat. Pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kemudian adapun bahaya saat mesin pengaduk berputar memiliki risiko tangan terjepit pada mesin sebagai penilaian risiko yaitu sebagai poin L3, C2, dan S6 memiliki kategori moderat. Untuk pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Kemudian ada saklar pada alat terkena air. Memiliki risiko terjadi konsleting yang menyebabkan kebakaran. Dan penilaian risiko untuk L2, C2, dan S4 dengan kategori low. Untuk pengendalian risiko sebagai rekayasa teknik. Yang kemudian ada mengangkat material ke dalam mixer. Memiliki risiko terjadinya tergilir pada tangan. Untuk penilaian risiko L3, C2, dan S6 sebagai kategori moderat. Pengendalian risiko, pengendalian administrasi. Kemudian ada mekanisme kerja mesin. Adapun risikonya yaitu terjepit alat uji tekan dengan penilaian risiko yaitu L1, C4, dan S4 sebagai kategori high. Untuk pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Kemudian ada pecahan beton terlempar saat pengujian. Memiliki risiko hempasan dapat mencederai peserta. Sebagai penilaian risiko yaitu L4, C1, dan S4 dengan kategori moderat dengan pengendalian risiko rekayasa teknik. Kemudian ada exposure terhadap elemen kelistrikan kabel terkelupas. Risiko yang terjadi bisa dengan tersengat aliran listrik. Untuk penilaian risiko yaitu L2, C2, dan S4 dengan kategori low. Untuk pengendalian risiko yaitu rekayasa teknik. Yang kemudian ada penyebaran COVID dengan risiko terpapar virus. Untuk penilaian risiko yaitu L3, C3, L4, C3, dan S12 dengan kategori high. Untuk pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Dan yang terakhir ada situasi darurat sebagai risiko gagal dalam penyelamatan diri saat kebakaran dan gempa bumi. Untuk penilaian risiko L1, C3, dan S3 dengan kategori moderat. Untuk pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Baik, di sini ada pun kesimpulan yang
dari hasil dari presentasi kami itu berdasarkan tabel di atas dapat diklasifikasikan bahwa risiko kecelakaan kerja yang terjadi pada lokasi observasi didominasi dengan risiko rendah sebesar 58,6%, disusul dengan risiko sedang sebesar 34,5% dan risiko tinggi 6,9%. Tidak dijumpai adanya aktivitas yang menimbulkan risiko ekstrim. Kemudian berdasarkan tabel pengendalian risiko yang dilakukan didominasi dengan langkah rekayasa teknik sebesar 37,9%, kemudian menyiapkan dokumen-dokumen yang membuat informasi dan petunjuk sebagai bagian dari pengendalian informasi sebesar 24,2% dan menyediakan alat pelindung diri sebesar 37,9%. Nah, baiklah, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kami. Adapun kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.